Solawat Ya Tarim dan himne TKTPA oleh santri TPQ Syafaatul Quran. Kepada adik-adik disilakan.
Yang terhormat Ibu Petacama Panitia Kang Barak, yang sama-sama kita hormati Ayahanda Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bone, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibunda Dr. Syarifah Surah MAG. Beliau guru saya, dosen saya, dan beliau sekaligus Ketua Prodi Pendidikan Agama Pasca Sarjana IAIN Bone. Alhamdulillah menyempatkan hadir untuk memberikan khutbah maulid. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ayahanda Kepala Kantor Kementerian Agama Kecamatan Teniteri Kang Barak, Bapak dan Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik yang tidak saya sebutkan satu persatu, teman-teman pengurus Syafaatul Quran, dan Bapak Ibu orang tua santri yang sama-sama kami hormati, dan anak-anakku sekalian yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para hadirin, para undangan, izinkan saya untuk menyampaikan laporan mewakili pengurus. Yang pertama, kami sampaikan bahwa terima kasih banyak kepada seluruh undangan untuk menyempatkan hadir di tempat kami. Sungguh penghormat biasa kepada kami, karena kami pahami bahwa Bapak Ibu tentu memiliki banyak kesibukan, tapi karena kecintaan kepada lembaga ini sehingga menyempatkan hadir, dan tentunya kecintaan kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah. Selanjutnya kami sampaikan bahwa acara ini berlangsung tentu karena dukungan dari berbagai pihak, terutama daripada seluruh orang tua santri, begitu pula keluarga santri, sehingga acara ini dapat berlangsung. Selanjutnya kami sampaikan bahwa kegiatan ini, maulid ini dirangkaikan dengan Hari Santri Nasional yang ke-6, begitu pula Milad Syafaatul Quran yang ke-11. Ya. Jadi satu kali acara tapi ada beberapa rangkaian yang ikut, alhamdulillah. Selanjutnya ini bertema bahwa melalui Maulid Nabi SAW dan Hari Santri Nasional serta Milad Syafaatul Quran, bagaimana supaya kita tingkatkan implementasi santri dalam berzikir dan bersalawat, ya, di era disrupsi ini. Ya, tentu sangat penting bagaimana untuk berzikir dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, terutama di era pandemi seperti sekarang ini. Kita butuh pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami sampaikan bahwa Yayasan Bani Ahmad Al-Husaini ini merupakan yayasan yang berbasis pendidikan agama, utamanya pengajian, ya, mulai pengajian dasar hingga tahfiz Quran. Jadi mulai dari dasar itu sampai tahfiz Quran. Selanjutnya adalah santri itu notabene santri yang terhimpun dominan dari kaum duafa. Olehnya itu harapan kami agar dapat membantu para santri
Selain dari pihak keluarga, kami buka program pengumpulan dana. Ada program pengumpulan dana yang sekarang ini sudah berlangsung. Yang pertama ada gerakan 25.000 per santri. Jadi Bapak Ibu yang berminat, yang punya kemampuan untuk menafkahkan hartanya, insya Allah ada program 25.000 per santri atau gerakan 1 liter per santri, dan donasi terbuka dan tidak terikat yang lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah dana yang terkumpul itu akan membantu meringankan biaya pembinaan santri, terutama santri tahfiz yang mondok tentunya, maupun kaum duafa yang mondok serta anak yatim. Itu nanti akan dimanfaatkan pada dana-dana donatur itu dimanfaatkan untuk khususnya para tahfiz dan kaum duafa serta anak yatim. Selanjutnya tentu juga dimanfaatkan untuk biaya-biaya yang lain, operasional, administrasi, dan logistik. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa jumlah donatur yang terkumpul sampai sekarang ini itu kurang lebih 40 donatur, iya, yang ikut dalam program gerakan 25.000 per santri. Terutama Kota Cama, alhamdulillah sudah bergabung, alhamdulillah. Selanjutnya kami laporkan bahwa sekarang ini program yayasan adalah pembangunan musalla. Ini di belakang podium isinya untuk pembangunan musalla. Jadi kami buka kesempatan para kaum muslimin untuk menafkahkan harta kita untuk membangun musalla yayasan kami. Itu yang terkumpul, alhamdulillah sudah ada bantuan, yaitu semen 100 sak dari PT Tonasa, alhamdulillah, dan juga ada 5 sak dari teman-teman Lebita Haja Minarni. Selanjutnya kami laporkan bahwa adapun biaya untuk masuk di pondok ini, yang pertama adalah untuk hafiz Quran itu uang pangkalnya itu 3 juta, dan tentu itu pun relatif berdasarkan survei dari pengurus. Selanjutnya untuk biaya bulanan itu 500.000 berdasarkan juga survei daripada pengurus. Kemudian untuk TKTPA, ya, kita saksikan tadi bagaimana penampilannya, ya, biasa di Malengo Uluku, ya, si sepi goyang madan ini songkon, ya, alhamdulillah mapakedoran no jamaah yang dimuliakan Allah, ya, alhamdulillah. Itu membayar atau ada uang bulanannya itu sebesar 20.000 per bulan, dan tentu dimanfaatkan sebaik mungkin itu untuk personal dan biaya eksternal school, ya, dan dimanfaatkan itu. Selanjutnya itu mungkin yang sempat kami sampaikan. Tentu acara ini salah satu tujuannya adalah bagaimana menjalin hubungan silaturahim kepada masyarakat, orang tua santri, dan kepada pemerintah. Sekali lagi mewakili pengurus sangat berterima kasih atas kesempatan Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini. Selanjutnya terkhusus kepada Bapak Kepala Pontren Kementerian Agama, dukungan yang sifatnya saya kira dimaksimalkan untuk membantu lembaga ini, begitu Kota Cama dari pihak pemerintah. Demikian yang sempat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku
Nah hayati. Masya Allah, insya Allah semoga berkumpul dengan orang-orang saleh. Masya Allah. Kak, malapil ada sa TV itu paketa. Meron ka jogo ngaji. Memang kima ngaji pedoboran gelol ada sa TV itu pakai. Colong ustaz. Iya, aku kali coba lu mengaji di LPT Sekolah Aku sebetul pelajaran tambahanna pada padanna bersanji, tilawah, sejarah, ilmu fikih, sibawa, bahasa Inggris. Iya, tapi balik pada burane tidak pengagak iya melotok anak kita nari tiga tuh sekitu pat beri raja sediwi ta kau lo kadang pengajuan dan pengantin anggotaku bersenang-senang menikmati masa kecil malah maksud anak wait nih ketinggalan zaman kita kubidak kina iya ko kole kasih kole matteru kadolo mapasajang kurang niro mapagudok kasih ka mapaguli pacauna ya beku mapag jisibaw nga Mobile Legend pacautona mag-game matito sika sa kita mo papakai ko na memang nga masa kecil ka sampai masa tuwata nasa kare ustase justru itu mumpung masih kecil dan muda dan waktu sebaik-baiknya bukan berarti memutuskan hanya bermain semata-mata. Biasa tuh lobe. Lobe. Mike. Dua tadi itu mic dua. Ay, Mike mana? Lobe ya. Biasa tuh pakai. Nagotcan. Ini. Mana mic-nya sa? Ay, Mike-nya. Ya. Pagkaroon ni surang-surang. Lupa ini surang-surang. Lobe. Tidak bisa. Dua deh ini. Dua mau mic. Mana Mike? Ya, ini apa lantana? Kalau apa? Nanti baterai ini. Lobet. Dewi lo pernah tahu. Lobet. Apa tuh? Lapangan mati dia. Dua tadi mah. Alat bantu. Lupa nih. Jangan serang ulang. Lupa. Tapos karena menasan kasi pacaramay. Iya, dosa ko na paduran ide mo tutu sarabaha ang kanya kalawang kalinga di cerama aja si polo-polo bawa ng kalinga kumakit turutado balik at chula mo tukina kiya aja tarup ko magulong ngaji
Di, maka memang nilai kadalas sa mga di, nayaan mo ko, na tulis sa mga di, maka, haji matol, kalau naman mo, lang ang matumali. Haji to. Iya, perlu kasi mga traktoran, parang kalingaan mo ito mga haji. Pero mga haji, ito, gana chay-chay ka, payalan ko betsuwawa ka, katudita, macuna tumbe, apa, masiri ka sa din, katerlamba na nga guru. Gagar sa katerlamba dalam menuntut ilmu, berberane. Kumakito, dapat cuy kapalay mengaji baca betul Quran, supaya macet kaman lalu sebab mau berasanji. Iya, ini balik kedua nih. Sini. Sirina syading salakku mana pada iloni mai turuti riasannya pada disang agama agar terjadi keseimbangan hidup di era disrupsi sekarang ini. Waffaqanallahu ila sabilir rasyad wal ittihad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Agak tu kareba caw-caw kisah diwita. Iye kareba made semua. Naidi agak tosi tu kareba. Tiga kimi lojokka tepo batawi tata TV. Iye loka jokka. Iye loka jokka mengaji pada pungkai. Ngaji pada kota TV. Teganya kurang. Pengen agame malodi pigau. Mengaji tuh peko kuhakin mengaji maugigit mega di pagungakit tata cara sholat umpamanya pada tata cara masbuk dalam sholat alias masbuk masat to jabalue. Nah ini pada semoga masbuk alias masbuk. Oh jelas, don't worry. Apa iya ramasako jama-jama kulada kawat tuka iya masako hobi kulada iya masako. Weh menang kau pada pungkai. Kau tuh waktu kami mengiya tu di masako kalau kama gati pura pak kau macueki kau pa imang. Hawe capek deh jiwa kita sedih apa ada lagu-lagu sihat jadi waktu kah rakaat baca Quran nih nabi galar kencang mabari malalung mabalaka takau rapi pa imam padari taubet pa imam mabasallam apa iya niwalang ngona bacaku arok iya demeto nang kau jok ka mengaji namo imang yang ucaw lang ngoto bacana. Wah, mengaku ka padakmu kay walang mo bacata nasaban ng upay madilalu dilamuk kirito hawe neki ang padakmu kay tadang pengeka. Padak tadang pengeka padakmu kay di pangalukin bodolo magugu supaya deto salah paham padakmu kay himanan ka salamin mengaga tabe tang kajing kadolo di padakmu kay namo malang mo bacata narekom mas buki siaga si kakak
Jadi nemu peko walang ono bacata digagaya semalam kukiri pada kukai. Wah ini pada si pada toki sedih musta saya so pintar lah deki sedih. Astagfirullah istighfar pada kukai nasabah salah ni napa dalam mangkeling pendapat. Jadi sebabnya sadari kesalahan dan mau kuncinya. Oh, komak itu terima kasih banyak pada kunprai. Nasabah upikir kita ngat kada sange takacue kapale joka mengaji. Alhamdulillah, iye acue ni mai pada kunprai. Sidina saji salam kumanis pada lori mai pada makuru tambai tadi semata nasabah Eropa di senangnya negara kanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati kami Bapak Kasih Menteri Kementerian Agama Kabupaten Bone, yang kami hormati Bapak Urusan Agama Kecamatan Anitiriat Tambara, yang kami hormati Ibu Pembawa Maulid Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kami hormati Ibu, Bapak dan Ibu orang tua santri yang tempat hadir, yang kami hormati Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dirangkaikan dengan Hari Santri Nasional ke-6 dan Milad Safatul Quran ke-11 dengan tema melalui Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Milad Safatul Quran, kita tingkatkan implementasi santri dalam berpikir dan bersalawat di era disrupsi. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tadi dari awal kita telah menyaksikan anak-anak kita dari yang kecil sampai yang sudah agak besar. Saya tadi turut terharu juga menyaksikan. Saya kira saya tadinya anak tidak ada orang tuanya. Saya kira ayah, ternyata orang tuanya yang ada. Ya. Di Bapak dan Ibu, kita melihat yayasan ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak yang ketua, mungkin ya, panitia, ya, sudah menyampaikan banyak hal. Ya, jadi saya juga perlu menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Pertama dulu ya, kita ini sekarang masih berada di era pandemi COVID-19. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya kami selalu harus menyampaikan ya, dimanapun kita berada, kapanpun, ya, harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebenarnya tidak apa-apa kita melaksanakan, tapi harus protokol kesehatan. Kan kita tahu ya, yang pertama itu harus selalu memakai masker, yang kedua harus jaga jarak, yang ketiga harus sering-sering mungkin mencuci tangan di air yang mengalir, yang kelima dilarang mendatangi kerumunan massa, yang kelima tidak boleh ada mobilisasi massa. Kemudian yang keenam ya,
sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah, yaitu vaksin COVID-19. Kenapa ini perlu? Karena sekarang mudah-mudahan karena di Kabupaten Bone ini sudah berkurang corona, ya tinggal 2 mungkin, dan salah satunya di Kecamatan Tanah Teretang Barat, tempatnya di Kelurahan Macana. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan sudah bisa semua. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kami perlu menyampaikan. Saya mau tanya dulu Bapak dan Ibu, siapa di sini yang sudah vaksin? Coba kasih naikin tangan Kak. Yang sudah vaksin? Iya. Ya. Yang belum? Masih banyak juga ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa vaksin itu penting? Ya, kita kan melihat sekarang di Arab Saudi itu Pak sudah terbuka untuk umroh. Ya, kita melihat di televisi kan sudah dibuka jaraknya. Salah satu persyaratan untuk umrah itu adalah harus memiliki vaksin, kartu vaksin. Ya. Di mana-mana pun Bapak dan Ibu, kita mau naik pesawat juga pakai kartu vaksin. Ada di situ di aplikasi Peduli Lindungi, itu yang diperlihatkan. Kemanapun kita selalu Bapak dan Ibu mau ke mall pasti diperlihatkan ada kartu vaksinnya Bapak dan Ibu. Ya. Kita mau ngurus SIM ya, kita mau ngurus di Samsat itu apa namanya, pasti ditanya mana. Pokoknya sekarang tidak ada urusan yang tidak ada memperlihatkan kartu vaksin. Mumpung sekarang Bapak dan Ibu masih gratis dari pemerintah. Ya. Setelah habis gratis pasti nanti akan ada dibayar. Ya. Ini saya dengar-dengar tapi ini belum pasti ya. Saya pernah dengar kemungkinan besar 1 kali vaksin itu 500.000. Jadi kalau 2 kali vaksin Bapak dan Ibu 1 juta. Ya. Sekarang saja PCR kita mau naik pesawat itu di swab itu berapa harga bayarannya? Ya. Dan tidak bisa kita ikut kalau tidak ada, apalagi positif. Dia karena di luar angin. Ada kejadian di Batak Palaka Bapak dan Ibu ya, kantor. Pada saat vaksin, natili nenena, nagendong nih Bapak. Kenapa? Pak, sebegitu anunya dia bilang, kok dia dilokot di TV vaksin Pak, dia lolos. Kita ini mau ke Ambon, juga tarik culunnya nakunyi. Ya, terpaksa nagendong nenek, ditanya dulu. Kira udah Pak vaksin tidak serta merta lo kata kalau disuntiknya tidak mesti itu Bapak, di screening dulu, ditanya-tanya dulu sama dokter, adakah riwayat penyakit kita? Ya, riwayat penyakit contohnya penyakit poso, asma, tidak boleh divaksin. Kedua, ada penyakitnya mungkin ada bawaannya, ada penyakit kanker kah, ada tekanan darah tinggi di mana Bapak dan pasti ditanya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu yang hadir di sini ataupun tolong sampaikan keluarga yang ada juga namanya keterangan tidak layak vaksin, itu yang terkena yang bisa masuk itu yang punya riwayat penyakit. Jadi kemanapun Bapak mau pergi, datang dulu di Puskesmas Watampone, minta keterangan tidak layak vaksin. Itu nanti yang kita pergunakan, apakah kita mau naik kapal atau mau kemana saja. Apabila ada yang meminta kita mana kartu vaksinnya, ya nomorkan kita. Kalaupun Bapak dan Ibu yang sudah vaksin bisa memberitakan ada kartu vaksin sekarang Pak. Kalau sudah cukup 2 kali 5 vaksin, ada itu seperti KTP tak 21 bawang bisa diperintah kita. Jadi Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ya itu sedikit dari saya. Kemudian tadi Bapak yang mewakili panitia menyampaikan di sini ada program 25 santai. Ya, itu bagus sekali Bapak dan Ibu ya. Sebenarnya kalau saya itu sudah beberapa bulan yang lalu saya pernah kasih langsung itu Pak. Cuman saya tidak tahu seluruh siapa yang bawa. Nah, kemarin waktu datang nih. Satu. Set. Halo, Sat. Iya.
satu. Halo, ya dicek ya. Lanjut. Kemarin waktu saya tidak tahu ya pengurusnya mungkin datang. Saya bilang saya sudah lama cari, saya mau sambut itu nunggu. Saya lupa itu pernah dikasih nomor rekening, saya tidak tahu siapa namanya. Jadi kemarin saya begini aja ibu ya. Setiap awal bulan datang di kantor. Nanti saya kasih langsung ya. Jadi bapak dan ibu, hal-hal kecil seperti itu apalagi ini, itulah modal kita menuju ke akhir. Tidak di TV mati bapak dan ibu ya. Saya itu bapak dan ibu di mana-mana. Ada juga kelompok kami berserta dengan Pak Kuang, ada namanya Gerakan Input, Insan Peduli Iman. Ada juga namanya Impas, Ikatan Pencinta Amal Saleh. TDM Romo kalau inputnya itu cuma 15.000, impasnya 25.000. Tetapi amalnya itu mata bete di dalingan datang ya, mata bete dalingan pulsa. Tapi jarang-jarang orang mau seperti itu. Dia tidak berpikir bahwa ini adalah kalau kita memberi bantuan, itulah nanti yang membawa kita ke surga. Bantuan kita tidak seberapa sekecil itu, tapi itu bermanfaat buat anak-anak kita ya. Jadi itu bapak dan ibu. Kemudian tadi juga kita sudah mendengarkan anak-anak kita, semoga di ulang tahunnya yang ke-11 saja itu ke-11 atau ke-1 11 atau ke-1 11 ya. Semoga di ulang tahunnya yang saya paturan ke-11 ini, apa yang nanti kita semoga kedepannya anak-anak kita tadi yang kita perhatikan ya, beda dulu dengan kita. Ada tadi saya dengar, saya dulu pesantren apa nih di Jalan Biru, ada pesantren tempat saya SD tahun 82 saya di sana, tapi kita tidak mau, cuma datang tiap sore belajar di sana. Jadi memang bapak dan ibu kita, kalau kita melihat biar anak-anak tak memang dari kecil yang apa yang diajarkan. Saya tadi terharu melihat anak kita menghafal Al-Quran, masuk di sini TPA, banyak itu. Jadi beda dengan apa ya yang umum itu, beda dengan kalau kita. Saya punya anak saja bapak dan ibu, dari SD saya masukkan dulu di Sanawiyah. Beda metode anak itu pura di sekolah agama dia. Coba bandingkan dengan anak yang umum itu, beda sekali. Anak saya itu, saya taman kini disuruh masuk aja. Kenapa? Karena dia waktu di Sanawiyah itu hampir tiap malam menghafal Al-Quran. Nah itu kan saya belajar di sana. Kalau nanti saya pesan masih sekolah negeri, yang jelas sudah ada dasarnya bapak dan ibu. Itu mungkin bedanya itu kita lihat sekarang anak-anak yang masuk di pesantren dengan tidak, beda itu. Tadi kita sudah juga melaksanakan ceritanya anak-anak itu, kadang-kadang itu menggambarkan keadaan sekarang. Anak-anak yang memang tidak masuk itu ya lebih banyak, lebih makape. Anak-anak sekarang bapak dan nanti anak-anak ini cuma kemarin makape, pintar semua itu. Nah kalau kita orang dewasa, coba kita lihat anak-anak kita kasih HP, nah pengalaman madam yang game ya itu. Jadi mudah-mudahan ini di ulang tahunnya ke-11 ini saya patukan lebih tertingkat apa nanti, mudah-mudahan anak kita ke depannya menjadi anak-anak yang saleh, yang berakhlakul karimah ya. Jadi banggalah kita sebagai orang tua menyaksikan anak-anak kita di sini. Jadi bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, inilah mungkin sepatah kata dari saya. Kalaupun ada mungkin yang tidak berkenan di hati bapak, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Bapak Kementerian Agama Kabupaten Bone. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolres Kementerian Agama Kabupaten Bone. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Kalina Pertajama Kecamatan Tanegeriatan Barat. Yang kami hormati sama-sama kita muliakan Kalina Tumalapita Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanegeriatan Barat. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Ibu Dr. Syarifah Zuhra bin Yahya. Kemarin saya kira namanya Ibu Syarifah, ternyata di keluarganya itu semua yang cewek Syarifah semua. Ternyata nama beliau adalah Ibu Zuhra bin Yahya, binti Yahya ya. Beliau adalah ketua prodi dari Pasca Sarjana. Beliau saudara saya dari lama, adik kelas saya lah. Beliau angkatan 95, saya angkatan 94. Di Asadia. Saya di Asadia tidak lama, cuma 12 tahun. Jadi saya Asadia Tulen. Saya Asadia Tulen, Bapak. Yang saya hormati dan sama-sama banggakan para pemuka masyarakat, tokoh agama, orang tua santri, para ustazah, ketua yayasan Bani Ahmad Al-Husain. Ini hari malam ketiga saya kunjungan seperti ini malam. Kemarin malam pertama saya di Jalan Bali yang punya Ibu Dr. Ciriani. Lalu malam kemarin saya ada di Cerindung. Di sana juga Yayasan Bani Husayfa. Sana juga rumah takfid. Saya selalu di rumah nanti jam 12 malam. Ini sudah berlaku 3 malam. Besok saya di Cina. Hari Selasa saya di Kinibalu. Hari Rabu saya kembali ke Cina. Hari Kamis saya kembali ke Bengong. Itu sampai saat ini surat yang masuk di meja saya. Semua didisposisi sama saya. Nah, insya Allah mudah-mudahan doakan saya selalu sehat, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kadura ada ya? Budura? Tidak ada ya? Mewakili. Terkhusus adik-adik saya, anak-anaknya dari santri-santriwati, dia dari Taman Pendidikan Al-Quran atau dari Rumah Tahfiz Al-Quran. Saya bangga sama anak-anakku semua. Saya teringat pada saat masih nyantri. Saya sebenarnya 16 tahun karena saya mulai dari madrasah madrasah diniyah, sekolah Arab di Oro Gasengi. Saya sekolah Arab selama 4 tahun, mulai dari tahun 82. Lalu kemudian saya ke Sekan, mondok. Saya mulai dari MTS sampai di Mahat Ali. Ya, saya juga alumni Mahat, cuma saya agak malu pakai kalau dipasang depannya ada KM. Berat sekali. Jadi saya Sanawiyah, MTS, Aliyah, dan Mahat Ali, S2 Makassar. Ya, S2 saya umum. Orang bilang kok ambil umum, Ustaz? Saya ambil umum kan saya bukan dosen, linear tidak dibutuhkan. Kenapa umum? Saya kan SAG. Saya dari agama, harus juga saya tahu umum. Oleh karena apa? Pekerjaan saya dulu, anjab saya adalah melayani kepala sekolah dan pengawas. Nah, ternyata pengawas dan kepala sekolah rata-rata S2. Jadi itulah motivasi saya kuliah S2 di Makassar, mengambil jurusan manajemen. Akhirnya saya pakai sekarang manajemen karena saya diberikan amanah untuk mengurusi pendidikan keagamaan dan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bonen. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini sayalah yang pantas lebih bersyukur. Oleh karena apa? Alhamdulillah saya melihat wajah-wajah penghuni surga semua.
Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Olehnya itu setiap saat kita harus hadirkan Allah dalam hati kita, senantiasa memperbanyak istighfar, zikir, membaca salawat agar supaya cahaya ilahi, ya cahaya ilahi tidak pernah hilang di hati kita, mulai dari Nurul Muhammad. Dan hari ini, malam ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang kita yakini bahwa kita semua diciptakan karena gara-gara Rasulullah SAW. Olehnya itu, mari kita mengirimkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, pada para sahabat, tabi'in, pada orang-orang yang mengikuti di belakangnya seperti kita, hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus yayasan, ketua lembaga, ketua takfis, para ustaz-ustazah, terutama kepada pemerintah setempat, Ibu Camat. Alhamdulillah, respon positif beliau dengan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga kegiatan pada malam hari ini yang kita saksikan luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Tadi malam juga saya di Candu juga luar biasa, alhamdulillah ya. Nah, 11-12 pada hari malam ini yang saya hadiri, itu semua adalah karena dukungan dari pemerintah setempat. Meskipun Bapak Ibu dari Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Keagamaan yang ada di sini, di Matkir Wali ini, Cabalu dan ustaz-ustazah, tapi kalau tidak ada respon positif dari pemerintah setempat tidak akan bisa juga. Apalagi sekarang ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ya, kita diwajibkan, kita diharuskan pakai masker ketika kita keluar rumah, terutama ke pasar, ke mall, ke sekolah, tempat kerja dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian sudah disampaikan oleh Tata Cama, kita betul-betul harus melawan COVID ini dengan cara adalah bersahabat dengan mereka, bersahabat dengan mereka, karena kita tidak tahu dia di mana sekarang. Oleh sebabnya itulah, karena kita tidak tahu dia di mana, maka kita lah yang perlu hati-hati. Dengan kehati-hatian kita adalah itu tadi, ada masker, cuci tangan, tidak terlalu lama di kerumunan, dan terakhir adalah baca doa. Setiap keluar rumah maka serahkanlah pula diri ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Nah, ini alhamdulillah saya mewakili dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama berikan respon positif dengan apresiasi yang setinggi-tingginya apa yang dilakukan yayasan dan ketua lembaga dan ketua rumah takfis. Ini adalah nantinya insya Allah akan menjaga marwah daripada Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalnahu dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah jualah yang akan memelihara. Cara memeliharanya adalah memberikan ketuk. Allah mengetuk hati orang-orang yang ada di Cabalu, di Keramat Kirwani, agar supaya ada sebagian orang, sekelompok orang membuka tempat ini seperti ini. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anak kita itu disitulah pintu surga dan pintu neraka. Ya, ingat Bapak Ibu, Bu, Ibu, pintu neraka dan pintu surga itu ada sama anak, bukan sama ibu. Kenapa sama anak? Ketika anak-anak keluarga kita ada yang menghafal Al-Quran, kalau engkau anak tak menghafal Al-Qurannya, maka ketika kita mau masuk neraka, maka anak kita bisa memanggil kita, karena ada syafaat dari penghafal Al-Quran. Dalam syafaat murid-muridna, sapisena, nenena, insya Allah. Nah, itu ke surga, pintu surga. Bisa juga menjadi pintu neraka. Ketika orang tuanya mau masuk surga, anaknya di belakang berteriak, mau kemana ibu dan ayahku? Mau masuk surga, nah, oh tidak boleh, saya keberatan. Ketika waktunya anak-anak pergi ngaji, saya tidak pernah dibawa ke tempat pengajian, saya tidak pernah diajak sholat, saya tidak pernah diajak berbuat kebaikan, Ramadan tidak pernah diajak untuk puasa. Tunggu dulu, saya keberatan, saya harus sama-sama dalam neraka. Olehnya itu tepatlah pada hari ini
dengan dukungan pemerintah, alhamdulillah. Tinggal kita merawat, membiayai, memelihara tempat ini. Ya, kalau ada yang ganggu, kita harus melawan beliau, mereka. Karena tempat ini layak akan membantu kita nanti mengisi surga ilahi. Yang hanya satu, karena anak kan dua, pintu neraka dan pintu surga. Kapan kita lalai untuk membina tata keramanya, untuk mengajak kepada kebaikan, maka biarpun kita adalah ahli ibadah, maka ahli ibadah itu hilang. Oleh karena apa? Karena kita tidak pernah mempedulikan anak-anak kita. Sebentar akan dilanjutkan oleh Bu Doktor terkait masalah itu, karena kenapa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran Karim. Kali kedua, alhamdulillah masyarakat Bone 1 tahun terakhir ini, alhamdulillah. Kenapa saya masuk di Pontren kemarin tidak sampai 100 PPQI Taman Pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah sekarang di emisi itu sudah 438. Dulunya rumah tahfiz tidak ada sama sekali, ya hanya di mana-mana tapi tidak terdaftar. Alhamdulillah sekarang yang terdaftar sama kami, ya di luar dari yang sementara proses sudah 6. Di Tacipi sudah ada, tapi sementara proses ada yang rumah besar itu Bu, depannya Alia itu, bayangkan 3 lantai, rumah yang mewah, di depan itu apa pelekatnya? Rumah tahfiz Al-Quran. Dan itulah harta kita nanti kita bawa, yang ada di bank, yang ada kita pakai. Saya pakai ini nanti kalau robek atau ada masalah foto, saya tidak bisa pakai ke pesta-pesta seperti ini. Menyimpan dulu, jadi harta kita sebenarnya adalah apa yang kita pernah wakafkan. Seperti di sini ada pembayaran dan sebagainya. Insya Allah itu akan mendahului kita ke hari kemudian nanti. Pastinya menunggu ada rumah dibangun di dalam surga ilahi. Insya Allah Bapak Ibu. Lalu kemudian respon positif dari pemerintah, terutama dari Jokowi ini adalah diterbitnya Kepres nomor 22 tahun 2015 terkait masalah Hari Santri. Hari Santri Nasional yang kemarin hari Jumat kita peringati, dan malam ini dirangkaikan ada kegiatan-kegiatan sehingga dirangkaikan dengan nanti Hari Santri Nasional kayaknya ke-7 ya, karena lahir dari tanggal 2015 sampai sekarang 2021. Tadi saya hitung-hitung kayaknya yang ke-7 ya. Nah ini santri adalah peranannya tidak peranannya besar sekali dengan para ulama. Hadatus Syekh Al-Asyari alhamdulillah dengan ulama-ulama yang lain memperjuangkan akhirnya Indonesia bisa merdeka. Itu adalah peranan daripada para santri dan para ulama. Yang kedua, respon positif dari pemerintah diterbitkan lagi kemarin bulan 9 Kepres nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan pesantren. Ya, tapi Pertadura insya Allah kita berdoa mudah-mudahan cepat diperdakan di Bone, karena di kabupaten sudah ada perda terkait masalah pendanaan pesantren. Ya, nanti ADD yang ada di desa-desa itu sudah bisa membiayai pesantren, pendidikan keagamaan. Kita berdoa saja tahun ini Bupati dan anggota Dewan akan mengeluarkan peraturan daerah terkait masalah pendanaan pendidikan keagamaan dan pondok pesantren. Nah, itu berarti alhamdulillah respon positif dari pemerintah kita akhir-akhir ini memperhatikan keagamaan, ya, alhamdulillah. Lalu kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, perhatian pemerintah kita, alhamdulillah pemberian izin operasional untuk rumah tahfiz, untuk taman pendidikan Al-Quran dipermudah. Yang penting dia mengurus akta notaris yang berbadan hukum. Insya Allah di Jalawajo itu ada di sana hanya 400.000 kami minta. Kalau mau 400.000 supaya memudahkan syiar agama Islam, terutama yang ada di bawah Kabupaten Bone ini. Hikmah dari sebuah kelahiran di tanah berterbangan wajah pasrah, air mata bercucuran.
harap berhadir. Kuasa keangkuhan tak kenal siapa. Mekah gemetar dan goyah, jerit tangis bayi perempuan menyayat hati, dipaksa mati oleh ayah. Alasan dan jaga Yesus. Lata dan Uzza mereka puja, walau tak bisa berbuat apa. Kuasa punggawa pancarkan siksa, si lemah pasrah tertindis duka. Potret zaman waktu itu, angin panas membara, timbulkan angkara murka dengan daratnya gajah Abraha, merobek kota luka, menerjang masuk, menentang Robi. Kuasa Tuhan di atas segala, pasukan ababil mendobrak keangkuhan, kerikil panas merobek keganasan. Abraha sang satria kaku tak berdaya, bayang kematian berkaca, semua kebanggaan pupus sirna. Segala bukit terbaur air mata dan darah, pasukan Abraha senandungkan kehancuran. Lata dan Uzza pun terjerembab patah, tak tampak kuasa. Isyarat munculnya sebuah bintang yang bakal menguak tabir dari zaman yang telah lama beku, dari serpihan puing-puing adat yang kusam, lahir bayi yang sudah tak berayah. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ujung senja lena, pelangi emas merona, kini Mekah memotivasi, tidak lagi jeritan bayi perempuan yang dibenam keji. Tiba melengking nyanyi bayi, bumi sesak pancarkan surga, hikmah dari sebuah kelahiran. Muhammad, semangatmu pilar api, kelembutannya sutra surgawi, padanya panutan yang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Camat Tarian Tambarat, yang saya hormati yang mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone dalam hal ini, Bapak Kasih Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren, luar biasa sahabat saya Pak Ustaz Kiai Muda Salahuddin Siata SAGMM, luar biasa. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarian Tambarat, Pak Ustaz Dr. Andes Haji Abbas MHI, dan Ananda Ustaz Muda, ada Ibu Muda ya, yang mewakili pengurus Yayasan Ahmad Al-Husaini, Ustaz Abu Bakar SPDI MPD calon doktor, kandidat doktor insya Allah tahun depan doktor. Iya, segenap tamu undangan, bil khusus Ananda, para santri santriwati yang sangat-sangat saya banggakan malam ini tampil memukau, dan segenap orang tua, hadirin dan tamu undangan.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada malam hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dalam acara yang luar biasa banyak. Ya, banyak sekali nih acara kita. Acara maulid, perayaan Hari Santri Nasional, dan juga harlah. Ya, jadi ini harlah ini milad. Kalau di sini istilahnya milad. Milad harlah sama hud juga sama. Hud hari ulang tahun, milad ya kelahiran, harlah hari lahir. Jadi kalau milad bahasa Arab, harlah bahasa Indonesia, hud juga bahasa Indonesia. Jadi dulu waktu awal-awal Indonesia merdeka itu ada ciri khasnya. Harlah dipakai oleh NU, istilah itu. Hud dipakai oleh istilah Bung Karno yang nasionalis, dan milad itu biasanya dipakai oleh kelompok Islam lain selain Nahdlatul Ulama. Tapi sekarang milad juga sudah dipakai orang-orang NU, karena saya tahu ini pondok penghafal ini didirikan oleh orang NU. Dan sudah pakai juga istilah milad tampaknya, karena memang dia bahasa Arab. Ya baik, sini teman-teman labiku, sesama labiku kayak hadirin karim masih Allah Ta'ala. Maulid itu sebetulnya adalah bentuk kita mengingat hari kelahiran seorang tokoh luar biasa yang tadi digambarkan di dalam puisi anak-anak kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, sebelum diangkat jadi nabi, itulah potret buram masyarakat Arab, bahkan masyarakat dunia pada saat itu, yang sangat-sangat anarkis. Saking anarkisnya, perempuan tidak ada artinya. Merah pada muka seorang ayah apabila istrinya dia ketahui bahwa istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Bahkan anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Iya, luar biasa ini bejatnya manusia pada saat itu, karena tidak menghargai yang namanya makhluk bernama perempuan. Nah, Rasulullah SAW datang mengubah tradisi yang jelek itu, mengangkat harkat martabat perempuan. Makanya kita ini syukur karena santriwati banyak, bahkan lebih banyak sepertinya santriwati di sini daripada santri. Artinya apa? Sini teman-teman lebih kayak hadir, siap-siap kita nanti di masa yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kita akan dipimpin oleh perempuan. Iya. Ini kita sudah ada camat, peta camat kita sudah perempuan. Di Kabupaten Bone ini ada 27 camat, 2 diantaranya perempuan. Kalau saya tidak, oh sudah 4, Masya Allah. Ya saya kenal baru 2. Ya camat Salomeko ternyata sudah 4. Terima kasih Ibu Camat. Jadi sudah 4 camat perempuan. Dan itu akan terus bertambah. Mengingat saya dosen di Ayan Bone, mahasiswanya luar biasa banyak, hampir 20.000 orang, mahasiswa keseluruhan. Nah kalau dikalkulasi, perempuan itu 1/3. 2/3 perempuan, 1/3 saja laki-laki. Bahkan lebih dari itu angkanya. Kadang ada kelas saya ajar 1 saja laki-laki, bahkan ada kelas tidak ada laki-laki. Hanya 1 kelas yang didominasi oleh laki-laki. Kelas apa itu? Kelas IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Selebihnya apalagi perbankan, kita tanah berorang maupun Raimana. Nah, artinya apa sini teman-teman lebih kayak hadir? Karena sudah ada isyarat, orang tua sudah memahami betapa pentingnya pendidikan dan sudah menyamakan antara pendidikan anak laki-laki dan perempuan, sehingga ke depan nanti angka kelahiran perempuan lebih tinggi daripada angka kelahiran laki-laki. Maka ke depan kita harus siap mental dipimpin oleh kaum perempuan. Nah, baik sini teman-teman lebiku, sesuruh lebiku kayak hadir mungkin di masjid Allah Ta'ala. Pandang tajamu di muaro, kami bayani jotari indah, mau behati urang nanti ampun jemaah oi kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengakhiri acara pada malam ini dengan doa bersama. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram ala ma akmaltu lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda wa rahmah al-mab'uts bil kitabi wal hikmah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma wa la makruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'una dhanban illa ghafarta wa la 'aynan illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana salat illa qadaytahu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Acara istirahat nanti, maka selesai pula lah seluruh rangkaian